Mari kita lihat 1 Korintus 12 ayat 27 hingga yang ke-31 dalam terjemahan baru yang kedua. Demikian firman Tuhan. Kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Dan Allah telah menetapkan dalam gereja, pertama para rasul, kedua para nabi, ketiga para pengajar. Selanjutnya mereka yang berkarunia untuk membuat mukjizat, untuk menyembuhkan, untuk melayani, untuk memimpin, dan untuk berbicara dalam berbagai jenis bahasa lidah. Apakah mereka semua rasul atau nabi atau pengajar? Adakah mereka semua mendapat karunia untuk mengadakan mukjizat? Atau untuk menyembuhkan? Atau untuk berkata-kata dalam bahasa lidah, atau untuk menafsirkan bahasa lidah. Jadi berusahalah memperoleh karunia-karunia yang lebih penting. Namun aku menunjukkan kepadamu jalan yang lebih utama lagi. Demikian firman Tuhan, berbahagialah kita yang boleh membaca, merenungkan dan melakukannya. Saudara, tubuh kita ini saya boleh katakan itu rumit. Di sini ada bu dokter ya, ada medis. Organ tubuh kita ini sangat-sangat rumit. Saudara, kalau saya boleh mengatakan. Tetapi yang menarik adalah di dalam kerumitan tubuh kita, masing-masing organ tubuh di dalam tubuh kita, jaringan-jaringan sel yang ada di dalam tubuh kita ini, itu mengikat satu dengan yang lainnya dan bekerja dengan baik. Masing-masing itu terhubung dengan sempurna, masing-masing itu dapat menjalankan peran, dapat menjalankan fungsinya dengan baik. Saudara harusnya bersyukur sekali bahwa kita diciptakan sedemikian rupa dengan sistem tubuh yang luar biasa. Untuk itulah ketika pemazmur mengatakan demikian, engkaulah yang membentuk buah pinggangku. Artinya seluruh organ-organ di dalam tubuhnya. Menenun aku. Menenun itu saudara merancang sedemikian rupa di dalam kandungan ibuku. Dan dikatakan aku bersyukur kepadamu karena apa? Karena kejadianku itu dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau perbuat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Inilah saudara luar biasanya loh Tuhan kasih tubuh kita. Kita sakit sedikit, flu, saudara otomatis di dalam organ tubuh kita itu bisa menstimulan saudara untuk kemudian bisa menyembuhkan. Bahkan saudara kalau kita stres itu juga ada zat yang kemudian membuat kita menjadi sakit. Maka saudara saya boleh mengatakan demikian. Ketika satu bagian tubuh bermasalah, itu akan berdampak kepada organ tubuh yang lainnya. Setuju ya saudara ya? Satu aja sakit, lutut saudara sakit, bangki yang saudara sakit. Nah saya mau cerita sedikit saudara. Orang gak tahu kalau saya itu sakit kan. Semua mengatakan Pak Sugianto fine, baik-baik saja. Saudara tahu gak Jumat Agung itu? Saya Jumat Agung itu adalah sedang dalam keadaan sakit parah-parahnya saya saudara. Apalagi kemudian diajak duduk berdiri. Saudara saya itu mau pingsan-pingsan saudara di situ itu. Saya cuma menggenggam tangan dan mengatakan Tuhan kasih saya kekuatan. Saya sakit saudara. Pinggang saya sakit. Sehingga kalau saya nyanyi sakitnya itu sampai ke sini saudara. Apalagi suruh khotbah saudara. Seorang mengatakan tumben ya khotbahnya gak full power, meledak-meledak kayak biasanya. Bukan karena saya takut karena ada dosen saya hadir, bukan itu saudara. Karena saya begitu ngomong saudara, sakitnya itu minta ampun. Saya mau menggambarkan bagian ini saudara-saudara. Satu aja sakit itu efeknya kemana-mana saudara. Benar-benar sakitnya badan kita itu sakit semua. Nah inilah yang kemudian digambarkan oleh Rasul Paulus tentang jemaat Tuhan sebagai yang disebut dengan tubuh Kristus. Paulus menggunakan sebuah analogi yang luar biasa karena jemaat Tuhan itu banyak saudara. Jemaat Tuhan itu terdiri dari berbagai latar suku, kaum, ras, suku, bangsa, etnis, macam-macam total. Tetapi semuanya itu satu yang kemudian disebut sebagai tubuh
Kristus. Setiap orang itu adalah disebut sebagai bagian anggota tubuh Kristus yang kemudian saudara-saudara memiliki fungsi yang penting dan istimewa. Apapun peran dia, apapun fungsi itu, tetapi semua itu penting. Saudara nggak bisa mengatakan sekarang begini ya. Saudara tahu nggak, alis ini juga ada manfaatnya nggak kira-kira ya? Ada bukan? Bulu mata kita ada fungsinya nggak saudara? Ada loh. Saudara, tapi kadang-kadang kita gundul gitu, cukur gitu ya, diganti. Tapi ini padahal ada maksudnya loh saudara ya. Ini Tuhan bukan kemudian salah desain ya, tapi kadang-kadang kita mendesain sendiri deh. Maunya udah begini, kita mau giniin gitu ya. Ya saudara, saya mengatakan semua yang Tuhan ciptakan nggak ada yang nggak berfungsi. Semuanya berfungsi saudara-saudara. Karena apa? Totalitas di dalam yang namanya tubuh ini saudara-saudara, Tuhan udah berkarya sedemikian rupa. Makanya ketika disebut sebagai tubuh Kristus, itu jemaat Tuhan itu banyak, orang percaya itu banyak. Maka kemudian tersusun rapi menjadi bagian yang disebut dengan tubuh Kristus. Maka Paulus mengatakan demikian, kamu semua adalah tubuh Kristus dan masing-masing itu adalah anggotanya. Saudara, kenapa Paulus memakai analogi tubuh Kristus? Karena pada waktu itu saudara, di dalam budaya yang ada, baik Yunani atau filsafat-filsafat yang berkembang pada waktu itu, saudara, mereka menyadari ketika Paulus berkata tubuh, yaitu zoma atau soma, maka kemudian Paulus menganalogikan tubuh itu sudah dipahami oleh orang-orang pada waktu itu. Saudara, masing-masing punya konsep betapa rumitnya tubuh manusia. Ada yang menyebut kedagingan dan macam-macam saudara. Tapi kemudian Paulus mengatakan kamu adalah soma Kristo. Kamu adalah soma Kristus. Apa artinya soma Kristus? Soma Kristus itu artinya saudara-saudara, tubuhmu itu, kamu orang-orang percaya ini adalah organisme yang hidup. Jadi gereja sesungguhnya itu saudara organisme yang hidup. Gereja itu bukan organisasi. Seringkali kita lebih terfokus kepada yang namanya gereja. Saya sebagai orang gereja fokusnya kepada organisasi. Sehingga ya kepengurusannya ataupun aturan mainnya. Padahal bukan itu artinya. Kamu adalah tubuh Kristus, soma Kristus itu artinya kamu adalah organisme yang hidup. Kalau ke organisme yang hidup itu artinya saudara, kamu itu bergerak, kamu itu hidup, kamu itu berkembang, kamu itu bertumbuh. Dan kamu juga berbuah, itu namanya hidup. Kalau mati ya nggak ngapain. Maka kemudian dikatakan arti daripada organisme yang hidup bukan organisasi ya. Organisme yang hidup itu adalah komunitas milik Kristus. Ini komunitas karena semua orang hidup bukan orang mati. Semua disebut komunitas milik Kristus karena apa? Kesatuan daripada setiap orang percaya itu adalah kesatuan rohani yang disebut lagi organik. Ini pemakaian-pemakaian filsafat atau filosofi yang berkembang pada waktu itu. Mereka ngerti tentang tubuh manusia itu. Maka dikatakan sebagai orang-orang Kristen, sebagai orang-orang percaya, kamu itu adalah memiliki kesatuan rohani yang hidup satu dengan yang lainnya. Maka saudara, ketika Rasul Paulus memahami tubuh manusia, bukan satu sistem hierarki. Artinya tadi dikatakan saudara, kepala saudara ya tetap di dalam kepala. Tapi bukan berarti ini yang kemudian yang paling nomor satu. Tidak. Kepala tanpa anggota tubuh juga nggak berfungsi. Maka dikatakan saudara ini bukan susunan hierarki. Tetapi semua tubuh kita yang namanya tubuh itu dari ujung kepala kita sampai ujung kaki kita. Itulah tubuh. Nggak bisa dipisah-pisahkan. Tapi memang fungsinya beda-beda. Mata akan berfungsi sebagai mata. Telinga akan berfungsi sebagai telinga, tangan akan berfungsi sebagai tangan, dan kaki akan berfungsi sebagai kaki. Maka saudara kalau melihat di dalam bagian ini, tubuh Kristus adalah komunitas secara komunal itu bersama-sama seperti ini. Tetapi juga tubuh Kristus itu sekaligus adalah personal, yaitu pribadi. Saya sebagai pribadi jadi bagian anggota tubuh Kristus. Secara bersama-sama komunal ini juga adalah tubuh Kristus. Maka keberadaan kita bersama-sama di tempat ini adalah komunitas yang hidup. Maka saudara bisa menyapa orang lain.
Saudara punya teman di sini, saudara bisa ngobrol bareng, mendoakan, saudara bisa melayani bersama-sama. Karena saudara adalah komunitas yang hidup. Maka di sini saudara-saudara yang menarik adalah ketika Rasul Paulus kemudian bukan saja mengatakan ini adalah sebagai satu kesatuan, tetapi ayat yang ke-18 dikatakan di sana. Sebelumnya ya, Allah telah memberikan kepada anggota masing-masing secara khusus suatu tempat pada tubuh seperti yang dikehendakinya. Apa maksudnya? Setiap kita itu berbeda tempatnya. Setiap kita itu sudah ditaruh porsinya masing-masing. Di dalam bagian sebuah gereja. Gereja itu apa? Kumpulan jemaat orang-orang yang sudah dipanggil oleh Tuhan. Maka saudara ada banyak bagian di dalam tubuh. Tetapi saudara semua bagian tubuh itu akan bekerja secara berbeda. Sekali lagi bekerja secara berbeda. Namun semuanya saling dibutuhkan di dalam tubuh. Ketika ginjal kita bermasalah. Dampaknya adalah apa? Dampaknya seluruh tubuh kita saudara-saudara bisa keracunan. Ketika jantung kita bermasalah. Yang terjadi apa saudara? Seluruh sistem transportasi darah kita itu juga akan mengkacau balok. Saudara bayangkan betapa rumitnya susunan tubuh kita, tetapi semua bisa bekerja luar biasa. Disinilah kita harus memahami setiap orang percaya di dalam konteks gerejawi adalah diberikan karunia, diberikan talenta yang berbeda-beda, namun memiliki tujuan yang sama sebagai tubuh Kristus. Jadi kalau di sini selalu mengatakan saya nggak punya karunia loh, aduh saya nggak punya apa-apa, saya nggak bisa apa-apa, saudara. Salah besar. Sekecil apapun kita, karena saudara sudah menjadi bagian tubuh Kristus, saudara pasti punya peran. Karena tujuannya sama. Apa? Memuliakan Kristus. Disinilah sekarang saya akan berbicara secara khusus tentang karunia-karunia rohani. Apa itu karunia rohani? Karunia rohani adalah suatu kemampuan yang khusus dari Tuhan, yang diberikan menurut anugerah daripada Tuhan kepada setiap anggota tubuh Kristus untuk digunakan di dalam pengembangan gerejanya. Sekali lagi gereja ini bukan gedung ya, bukan gedung. Supaya saya dan saudara benar-benar bisa menyaksikan kasih Tuhan kepada orang lain. Saya garis bawahi menurut anugerahnya. Karena apa saudara? Ketika Tuhan memberikan sebuah karunia rohani kepada saudara, itu bukan karena upah. Karena karakter saudara baik, jadi saudara dikasihkan karunia oleh Tuhan. Bukan itu. Atau saudara merasa lebih rohani daripada orang lain, lalu kemudian saudara diberikan karunia. Bukan itu. Atau saudara merasa lebih pandai dari orang lain, lebih hebat dari orang lain, mungkin lebih kaya daripada orang lain, lalu saudara diberikan sebuah karunia. Bukan. Ini bukan imbalan atas kesalehan saudara, tetapi ini anugerah. Anugerah artinya diberikan secara khusus kepada saudara karena Tuhan lebih tahu apa yang saudara miliki. Tuhan lebih tahu kapasitas apa yang ada pada diri saudara, maka Allah memberikan itu. Ada orang yang diberikan 1, 2, atau 5. Tetapi masing-masing itu punya satu tujuan, yaitu untuk memuliakan Tuhan. Saudara, maka harus ditegaskan bahwa karunia-karunia di dalam diri setiap orang percaya bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk mencari kerjaan kita, bukan itu. Supaya dengan karunia saya jadi kaya, saya diberkati. Bukan itu tujuannya. Sekali lagi, karunia diberikan bukan untuk kepentingan kita, bukan untuk mencari kepuasan diri kita, bukan untuk mencari aktualisasi diri kita. Ada orang yang melayani memang aktualisasi diri, saudara. Butuhnya penghargaan, pengakuan daripada orang lain. Tapi karunia bukan itu tujuannya. Analogi tubuh saudara disampaikan oleh Paulus adalah untuk mengingatkan. Saya saudara sebagai orang percaya supaya enggak sombong. Supaya enggak sombong ketika ada karunia. Atau saudara yang kedua bukan sombong tetapi minder. Minder seringkali orang Kristen mengatakan aku enggak bisa apa-apa loh di gereja ini. Sumbangsengku apa ya buat gereja ini. Aduh Pak, betul gini apa yang bisa saya lakukan? Saya sudah tua, apa yang bisa saya lakukan? Atau saudara mengatakan saya sibuk, kuliah dan lain sebagainya, apa yang bisa saya berikan? Saudara ingat,
masing-masing kita udah diberikan. Kita nggak boleh minder bahwa ada yang memang diberikan oleh Tuhan. Maka jabatan-jabatan yang diberikan, yang ditunjuk tadi misalnya saudara, rasul, nabi, guru, itu bukan jabatan yang paling hebat. Bukan itu maksud Paulus. Bukan ini yang terutama karunianya, yaitu rasul, itu paling tinggi. Bukan. Memang Paulus mengatakan pertama, kedua, ketiga. Saudara kalau mau diurutin itu banyak sekali. Tapi cara penulisannya seperti ini. Ini menunjukkan bahwa baik kamu jadi rasul, nabi, guru, atau jabatan-jabatan yang lain di sini. Kamu mengadakan mukjizat, kamu mengajar, kamu memimpin, kamu melayani, kamu berbicara dalam bahasa roh. Dikatakan di sana saudara, semua bukan untuk kamu. Tetapi semua itu adalah untuk tujuan Tuhan. Allah mengaruniakan ini adalah untuk tujuan Tuhan. Tujuan besar Tuhan, bukan masa depan saudara, bukan cita-cita saudara, tapi tujuan besar daripada Allah. Apa tujuan besar dari Allah? Tujuan besar daripada Allah adalah supaya saudara bertumbuh di dalam pengenalan akan Kristus. Semakin tahu siapa Yesus Kristus di dalam kehidupan saudara. Dan kemudian saudara menjalankan peran sebagai anak-anak Tuhan, menjadi garam dan terang bagi dunia yang berdosa. Saudara, dalam Jumat Agung kan saya mengatakan kepada saudara, ketika Tuhan memanggil kita, ketika Tuhan menyentuh kita, saudara, sekecil apapun terang yang kita miliki, kalau itu bisa dilihat oleh orang lain, itulah menjadi berkat bagi orang lain. Sedikit garam yang kita boleh tunjukkan adalah ketika kesaksian kita, kehidupan kita dirasakan oleh orang lain. Itu sudah menjadi kemuliaan bagi Allah. Saudara, penegasan ayat ini adalah menarik sekali. Ayat yang ke-28 kalau saudara memperhatikan. Saya hanya membahas ayat 27 dan 28. 28 dikatakan bahwa Allah telah menetapkan. Apa kata menetapkan? Menetapkan itu memakai bahasa titemi. Titemi itu menempatkan secara tepat dan pas. Kasih gambaran ya supaya gampang. Sayang ini nggak tahu ini donat-donatnya kemana ini gitu ya. Saudara tahu ya ini mainan anak-anak. Bagi saudara paling gampang. Tapi bagi anak yang usia setahun ini pusing 7 keliling saudara. Nggak semudah. Tapi bagi saudara gampang. Saya mau tanya. Kalau yang ini saudara. Saya masukkan ke dalam tempatnya. Pas, ya pas. Tapi saudara mau paksa ke bawah. Bisa nggak? Nggak bisa. Kalau ini udah pas saudara mau gede dimasukin. Bisa nggak? Nggak bisa. Artinya ketika memakai kata Allah menetapkan, arti yang tepat itu adalah Allah menempatkan secara tepat dan pas. Artinya kalau kapasitas kita diberikan karunia yang besar, maka ya masuklah. Kapasitasmu ya udah di sini, ya di sini. Oke. Kalau kapasitasmu adalah cuma di tengah, karunianya memang untuk di dalam di jalur sini, ya udah di sini. Artinya saudara nggak bisa membandingkan dengan yang di sini, nggak bisa. Saudara nggak bisa membandingkan yang di bawah, nggak bisa. Saudara hanya bisa membandingkan ya dengan diri saudara, tanggung jawab di sini. Kalau memang panggilan kita adalah di atas sini, saudara di dalam porsi yang orange ini, ya kerjakan ini artinya ditempatkan secara pas dan tepat. Tuhan menempatkan setiap jemaat Tuhan itu secara pas di dalam gereja Tuhan. Saudara percaya atau tidak, tapi inilah cara kerja Allah. Maka saudara-saudara ketika kita bergereja, kita harus punya wawasan yang benar-benar bukan saya diberkati, bukan saya mau kemudian do something buat gereja ini. Bukan itu, tapi yang paling penting adalah saya ada di gereja ini adalah ada tujuan besar daripada Allah. Dan saya hanya bagian kecil di gereja ini. Pasti saya ditempatkan secara pas dan tepat. Persoalannya adalah apakah saya tahu di mana posisi saya secara tepat dan pas. Itu permasalahan kita bukan? Saudara, setiap orang percaya itu sudah diberikan karunia yang pas. Ditempatkan secara tepat untuk mengerjakan tujuannya Allah. Saya selalu mengatakan agendanya Allah. Begini saudara. Hidup ini terlalu banyak agenda.
Ya, agenda kerjaan, rumah tangga, macam-macam saudara. Tapi sesungguhnya ujungnya cuma satu. Apapun yang saudara capek di dunia ini pada akhirnya saudara nol. Mati juga nggak bawa apa. Berarti selama hidup memang saudara harus mencapai sesuatu pekerjaan saudara. Tetapi yang paling penting adalah selama hidup apakah saudara mengerjakan agendanya Tuhan enggak? Bukan agendanya gereja loh. Agendanya Tuhan. Tuhan sedang titipin apa sama saudara. Tuhan sedang percayakan apa. Dan itu pasti pas. Pasti tepat saudara. Maka saya boleh mengatakan. Apapun peran kita, seluruh bagian tubuh itu penting dan diperlukan. Saya dan saudara, sesama saudara di tempat ini penting. Nggak ada orang yang kaya lebih penting, nggak ada. Yang miskin kemudian nggak penting, bukan itu. Mau kaya, mau miskin, mau jenjangnya S2, S3, S-teler. Saudara semuanya tetap sama di hadapan Tuhan. Semuanya penting di mata Tuhan. Karena kehadiran saudara mau pinter, mau kurang pinter. Tuhan punya rencana di dalam segala kapasitas yang saudara dipercayain oleh Tuhan. Tuhan itu pasti kasihnya pas. Semua orang percaya saudara. Tanpa memandang ras, tanpa memandang etnis, tanpa memandang latar belakang. Hidupnya adalah orang-orang yang dipersatukan dengan Kristus. Dan oleh kuasa Roh Kudus sudah mengaruniakan kepada saudara. Sehingga kita semua dapat hidup bekerja sama di dalam kesatuan tubuh Kristus. Bersama-sama mencapai tujuan seperti yang Allah kehendaki. Bersama-sama mengerjakan agendanya Allah. Karunia Tuhan berikan bukan bertujuan supaya kerjaan administratif gereja itu selesai. Bukan itu. Karunia ini bukan untuk menolong, oh ini ngurusin ini, oh ngurusin ini. Bukan itu saudara. Terlalu dangkal kalau kemudian kita hanya ngurusin yang secara teknis. Tapi sesungguhnya Allah bukan memanggil kita untuk menjadi pekerja administratif bagi gerejanya. Bukan mengembangkan karir pribadi saudara, bukan. Pernahkah saudara memikirkan bahwa yang saudara kerjakan itu adalah agendanya Tuhan, ladangnya Tuhan? Karena pada waktu kita bekerja di ladangnya Tuhan, disitulah saudara kemuliaan Tuhan nyata. Dan pada waktu kita mengakhirinya, kita boleh selesai dengan baik. Bukan selesai karena saudara kemudian gak ribet lagi soal pekerjaan dan stres saudara. Bukan. Tapi selesai ketika pekerjaan yang Tuhan percayakan itu dianggap selesai oleh Tuhan dan kita boleh bertemu dengan Tuhan. Maka saya tuliskan saudara, pengertian kita akan menjadi sangat sempit jika mengartikan karunia-karunia rohani hanya sebagai sebuah tugas dan keterlibatan saudara di dalam gedung gereja. Terlalu sempit kalau saya boleh mengatakan, oh ini karunianya musik ya, oh ini pinter nyanyi ya. Saudara kalau kemudian semua basisnya kepada situ, itu terlalu sempit pengertiannya. Sementara di luar itu, di luar gereja kita nggak menggunakan karunia. Bukan itu maksudnya, bukan itu. Tujuan Allah memberikan karunia adalah agar kita dapat menjadi saksinya dimanapun kita berada. Dimanapun di luar gereja, di lingkup gereja kita, di lingkungan kita, di kuliah kita, di kampus kita. Dimanapun kita berada, dimanapun kaki kita dipijakkan. Allah mau kita menjadi duta-duta Injilnya. Sekali lagi inilah saudara-saudara agenda besarnya Allah itu seperti itu. Karunia bukan saudara menjadi hebat, bukan. Supaya saudara bisa menjadi penolong bagi orang lain. Memberkati orang lain. Allah memanggil kita saudara adalah sudah ada desain yang besar. Desainnya Allah. Itu sudah ada saudara. Sehingga saya dan saudara tinggal mengerjakan. Berbagian di dalamnya. Mengerjakan tanggung jawab kita. Fungsi kita sebagaimana karunia yang diberikan. Saya mau kasih contoh saudara. Di Alkitab sendiri ya. Dari 12 murid Yesus. Yang saudara paling hafal, yang paling kenal ceritanya siapa saudara? Yang paling saudara hafal dari 12 murid Yesus. Siapa saudara? Petrus, itu ya. Yang kedua siapa? Yudas. Paling mudah diingat ya. Saudara kenal yang namanya Bartolomeus? Oh ini bukan pedagang gula, ini murid Yesus namanya Bartolomeus saudara. Ada yang muridnya Yesus bernama Bartolomeus? Ada saudara. Ya, ada.
Murid Yesus yang bernama Bartolomeus, namanya tidak banyak disebutkan. Dia hanya disebutkan di dalam Injil Yohanes yang lebih banyak. Seringkali disebut juga dengan sebutan Nathanael. Itu Bartolomeus. Saya mau tahu, siapa yang tahu siapa Bartolomeus? Nggak ada banyak catatan, tidak banyak catatan sepak terjang dari Bartolomeus. Kalau saudara saya tanya siapa Petrus, saudara akan tahu semuanya. Oh Petrus yang menyangkal Yesus, paling vokal gitu ya. Yang kemudian berjalan di air kemudian tenggelam. Oh banyak kisah tentang Petrus. Tapi Bartolomeus, siapa dia? Nggak ada. Kalau dibandingin dengan siapa? Petrus, ya tentu saja. Tapi saudara, Bartolomeus adalah sesosok murid yang di dalam perkembangan gereja mula-mula abad pertama, yaitu tahun 100, itu ditemukan catatan sejarah tentang apa yang dikerjakan oleh Bartolomeus. Dia tidak ada di Yerusalem. Kalau dia ada di Yerusalem, tentu saja saudara-saudara kalah pamornya dengan Petrus kalau secara manusia. Tapi Tuhan menempatkan Bartolomeus secara tepat dan pas di tempatnya. Di mana? Dia memberitakan Injil ke India, ke Ethiopia, ke Mesopotamia. Dan dia paling sangat dihormati dan dikenal di Armenia. Saudara cari di Wikipedia, saudara cari who is Bartolomeus. Saudara akan menemukan jawabannya bahwa catatan sejarah benar-benar menyatakan dia adalah seorang pribadi yang tidak dikenal namanya. Tetapi di dalam sejarah dia adalah murid Yesus yang tercatat. Dan kemudian di Armenia itu disebut sebagai orang kudus, ditinggikan karena apa? Bartolomeus itu dikenal karena kebaikan hatinya yang suka menolong orang lain. Ingat nih, ini catatan sejarah. Maka dia kemudian dikuduskan, orang-orang Armenia dianggap santo. Kenapa saudara? Karena hatinya dia persembahkan kepada Tuhan pertama-tama, lalu kemudian hatinya dipersembahkan. Dia bukan tipe seperti Petrus yang terkenal di Yerusalem punya pengaruh kepada mahkamah agama Sanhedrin. Dia tidak pemimpin, dia bukan orang hebat secara manusia, tetapi dia adalah orang yang paling hebat di mata Tuhan. Karena orang-orang Mesopotamia, orang-orang India, orang-orang Ethiopia, orang-orang Armenia percaya kepada Yesus. Wow, hatinya saudara diberikan untuk Tuhan. Bahkan saudara, yang luar biasa adalah Bartolomeus mati menjadi seorang martir. Martirnya gimana? Dia dikuliti hidup-hidup. Dikuliti hidup-hidup. Lalu kemudian disalibkan dengan kepala di bawah seperti Petrus. Pertama dia harus disiksa, dikuliti. Hidupnya ini kulit-kulitnya dikupasi saudara. Tapi dia tetap setia kepada Kristus. Apa yang dia lakukan sangat dikenal. Kurang lebih sebulan yang lalu kami para hamba Tuhan bersama Pak Jenny kita lagi persekutuan, lalu kemudian kita mengadakan tes karunia untuk para hamba-hamba Tuhan. Bahannya memakai bahan Christian Schwartz. Saya pikir bahwa satu-satunya gereja Pos PI yang pernah memakai buku ini, memakai tes ini pakai NDC itu adalah Istana Regency. Waktu saya di Singaraja, saudara saya nggak dapat. Hanya Istana Regency yang pada waktu itu dan pusat yang mendapatkan pelayanan untuk dicek tentang karunia gereja. Termasuk mungkin beberapa pengurus. Saya nggak tahu apakah majelis yang baru, saya dengarnya sih kata Pak Jenny, majelis-majelis ini sudah juga dites karunia. Kami para hamba Tuhan pada waktu persekutuan itu saudara, kami dites. Karena saya sudah pernah mengikuti ini saudara, 20 tahun yang lalu. Bayangin 20 tahun yang lalu, dari sebulan yang lalu. Saya udah tahu hasilnya. Tapi saudara, apakah saya ada perubahan enggak ya dengan karunia ini? Saya kepengen tahu lagi saudara. Maka saudara-saudara yang menarik adalah ketika kami mengisi. Nah di dalam pengisian itu saudara, buku ini yang ditulis oleh Schwartz, itu ada yang namanya 30 karunia. Karunianya ini saudara ya. Ada yang di area hijau, merah, biru. Ini pemetakannya. Ada 30 karunia. Karunia itu dibagi dua, yang namanya karunia manifestasi
dan karunia laten. Karunia laten itu terpendam, tapi itu sudah hidup di dalam diri orang itu. Karunia rohani manifestasi itu apa sih Pak? Karunia yang berupa manifestasi itu adalah karunia yang sudah biasa dipraktekkan sebelumnya dan itu mendapat peneguhan dari orang lain. Sekali lagi, mendapat peneguhan dari orang lain. Jadi pada waktu itu ketika saya mengisi, pembandingnya yang ngisi adalah penginjil Daniel dan yang kedua yang ngisi adalah pendeta Fatieli. Jadi di cross, dua orang ini menilai saya punya karunia apa di dalam kacamata mereka masing-masing, penginjil Daniel dan pendeta Fatieli. Saudara, ketika hasilnya Pak Jani mengatakan, ya nanti saya pelajari. Karena saya udah tahu saudara, saya punya bukunya, saya cek punya saya sendiri. Saudara, yang laten itu apa? Yang laten itu adalah gini, karunia di mana area kita itu bisa, ya keadaannya pada saat ini ya keadaanmu seperti itu. Laten ya, maksudnya ya kalau karuniamu seperti ini ya salah satu itu ya. Ya seperti itu ya kamu lagi saat ini sedang posisimu di situ. Nah sekarang saya mau kasih contoh buat saya. Supaya saudara enggak, maksudnya Pak Sugianto ini apa ya? Gini, kalau menurut saudara, saya punya karunia apa? Ayo, tebak-tebakan. Tak kasih hadiah kalau tepat. Tulis ya saudara ya. Nanti kalau setelah kita selesai nanti saudara akan boleh ngobrol ya. Salah Pak tebakanku. Ya wis lah, Anda belum beruntung. Saudara, setelah saya lihat 20 tahun yang lalu dengan sebulan yang lalu, karunia saya tidak berubah. Hanya pindah posisi. Apa itu? Oh sorry. Saudara, karunia yang pertama yang saya miliki adalah karunia konseling. Apa artinya konseling? Apakah saya menjadi seorang yang lulusan psikologi kemudian seperti itu? Bukan. Karunia rohani yang dimaksudkan dengan karunia konseling itu adalah bagaimana seseorang yang punya karunia itu adalah mencurahkan perhatian kepada orang-orang tertentu yang memang perlu dibina untuk dia bertumbuh secara imannya. Untuk dia kemudian dalam permasalahan dia menemukan Kristus di dalamnya. Dan secara intens orang yang punya karunia konseling akan terus mengamati orang itu bertumbuh, benar-benar dia kemudian mengalami sebuah transformasi di dalam kehidupannya. Itu namanya konseling. Jadi saya paling tinggi. Saya merasakan ya betul 20 tahun yang lalu saya seperti itu. Tapi yang kedua adalah karunia penginjilan. Saudara-saudara, penginjilan artinya apa? Penginjilan artinya kehadiran saya memahami, saya bisa bergaul dengan siapa saja. Mau orang Kristen, non-Kristen. Teman saya banyak, siapapun. Terlalu banyak, saya terlalu gampang untuk ngobrol dengan orang lain. Terlalu mudah untuk ngobrol dengan orang lain dan membicarakan apapun dan kemudian bisa connect. Walaupun saya juga nggak tahu orang itu. Tapi kita bisa connect untuk membicarakan saudara. Dan disitulah saudara keunikan kita. Keunikan saya secara pribadi menyadari saya gampang sekali untuk kemudian bisa bersahabat dengan siapa saja dan berteman dengan siapa saja. Untuk ngobrol dengan siapa saja, lalu kemudian konselingnya akan jalan. Konselingnya jalan apa? Membawa orang itu untuk kenal kepada Kristus. Sekarang, yang karunia latennya apa? Karena laten adalah dapat konfirmasi daripada teman-teman saudara. Saya juga kaget dan hampir tidak percaya karena latennya ini mengerikan buat saya. Apa saudara? Begitu saya baca ureanya, ya memang benar. Saya itu punya karunia yang paling bawah ini saudara. Karunia hidup miskin secara sukarela. Saudara percaya enggak kalau saya karunia hidup miskin? Saudara, apa artinya karunia hidup miskin? Saya coba renungkan, saya baca. Bartolomeus bukan Petrus, bukan seorang leader dan pemimpin, tapi dia punya kebaikan hati. Yang disebut dengan karunia hidup miskin pada waktu 20 tahun yang lalu saya mengetawakan seorang majelis karena punya karunia hidup miskin. Sekarang saya memahami, karunia hidup miskin itu adalah saya benar-benar punya hati berbelas kasihan kepada orang-orang yang menderita. Siapapun dia. Hati saya mudah terenyuh
Hati saya mudah menolong. Orang-orang yang punya karunia hidup miskin secara sukarela. Kalau dia mau kaya buat dirinya, dia bisa kaya. Tapi dia tidak pernah melakukan itu. Dia tidak pernah mau berbuat itu. Dan inilah yang menjadi pertanyaan anak saya. Papa itu pinter bisnis. Papa itu pinter ngajarin orang untuk bisa berkembang. Lihat orang yang diajarin papa itu sukses-sukses semua. Kenapa papa gak punya apa-apa? Itu pertanyaan anak saya, saudara. Apa saya gak ngeri, saudara, ketika anak saya kata, papa gak punya apa-apa. Saya memang mengatakan, saya gak punya apa-apa. Tanah gak punya, mobil gak punya apa-apa. Tapi saya mengatakan, saya gak bisa jawab, saudara. Tapi anak saya yang pertama bisa menjelaskan. Kenapa papamu jadi hamba Tuhan? Karena papamu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Dan Tuhan pelihara papamu kan. Papa kita. Bukankah kita bahagia? Bukankah kita selama ini dicukupkan? Saudara, bagi orang lain, bagi saya, saudara-saudara, ketika orang lain itu memang harus ditolong, harus dibantu, bagi saya rela. Walaupun saya nggak punya. Saya bukan membanggakan diri, saudara. Ketika saya hanya punya beras 1 kilo, ada orang yang nggak bisa makan hari itu. Bukan karena dia nggak bekerja, karena memang kondisinya dia tidak bisa makan karena kondisinya. Saya bersihkan, saudara. Saya kasihkan. Kadang-kadang hal ini juga akan menjadi satu pergumulan di dalam keluarga, bukan? Kebutuhan keluarga banyak. Tapi saudara, saya melihat kalau memang ini panggilannya Tuhan, saya siap. Saya nggak perlu menyesali karena saya happy, saya bahagia. Dan laten yang kedua, sejajar dengan karunia hidup miskin secara sukarela adalah menderita, saudara. Gandengannya itu menderita. Bagi saya, mah udah biasa kalau saya digibahin sama orang itu mah biasa. Diomongin orang-orang lain, udah biasa. Bagi saya itu udah, memang itu adalah sesuatu yang harus saya tanggung. Itu sesuatu salib yang harus saya pikul. Enggak apa-apa. Sakit hati Pak? Enggak, orang sampai heran. Kenapa Bapak tidak sakit hati? Enggak, saya enggak sakit hati. Karena apa? Saya tahu. Ketika saya percaya kepada Yesus, saya tahu konsekuensinya. Saudara, ini laten yang sedang terjadi kepada saya. Hanya 2 yang saya tunjukin. Artinya apa sih, saudara? Artinya apa sih? Saya bukan kemudian ingin saudara maklum kepada saya, enggak. Pentingnya kasih karunia Tuhan buat kehidupan kita itu apa sih? Kalau saudara memang dipanggil mungkin menjadi seorang yang memang berbelas kasihan. Saudara memberi tumpangan karena itu adalah satu agendanya. Kalau memang saudara punya kerasulan, ya itu Tuhan memang mau saudara dikenakan atau kemudian Tuhan mau pakai di dalam konteks itu. Tapi yang saya mau tekankan adalah di sini, saudara. Saya dan saudara ini adalah orang-orang ketika percaya Yesus itu anugerah. Di dalam Kristus, saudara, kita itu bisa merasakan dan menikmati kepenuhan Allah atas hidup kita. Saya nggak ngerti konsep saudara. Tapi bagi saya secara pribadi, Yesus bagi saya adalah kepenuhan Allah segala-galanya. Saya rela tidak mendapatkan apa-apa. Bukan karena kemudian saya malas. Satu kali saya berdiskusi dengan istri saya. Kalau kamu misalnya nggak jadi hamba Tuhan apa? Saya mengatakan, saya akan bekerja apa saja. Saya akan bekerja apa saja karena saya punya tanggung jawab untuk membiayai istri dan anak-anak saya. Apa saja saya kerjakan, yang penting saya nggak mencuri. Saya penting tidak melakukan sesuatu yang memalukan nama Tuhan. Karena apa? Karena di dalam Kristus bagi saya itu sudah kepenuhan. Kalau saya diberkati melalui saudara yang memberkati, bagi saya itu adalah berkat daripada Tuhan seperti bonus yang boleh saya rasakan. Tapi saya juga akan membagikan kepada orang lain yang benar-benar saudara, di dalam konteks orang itu perlu dilayani. Saudara-saudara, dengan talenta karunia itu setiap orang percaya itu anggota tubuh Kristus terhubung satu dengan yang lainnya. Memang saudara-saudara ada orang yang memang punya kapasitasnya lebih. Ya nggak apa-apa kalau dia punya 5 talenta. Biarlah dia dengan 5 talenta. Kita nggak perlu gibahin dia, nggak perlu iri sama dia. Karena itu kapasitasnya dia. Tapi kita harus bertanggung jawab dengan 1 talenta yang Tuhan boleh berikan. Karena masing-masing orang itu sudah punya porsinya. Sekali lagi, masing-masing kita itu sudah punya porsinya. Masalahnya saudara tahu enggak porsinya di mana? Tahu enggak saudara porsinya di mana saat ini? Karunia apa yang sedang dititipkan kepada saudara? Itu persoalannya karena kita enggak tahu. Kalau saudara tahu, saya yakin saudara akan lebih maksimal di dalam mencintai, mengasihi Tuhan dan melakukan sesuatu bagi kemuliaan Tuhan. Kita punya persoalan, mungkin kita enggak tajam.
Ya saya berharap kemudian nanti kalau kemudian kita dalam kepengurusan yang baru berikutnya perlu kemudian ada tes karunia supaya benar-benar kita bisa maksimal. Ini bukan gagah-gagahan untuk mengetahui, oh saya karunianya ini. Lalu kemudian do nothing, gak ngelakuin apa-apa, percuma. Saudara begitu mengetahui artinya saudara sedang dituntut oleh Tuhan, tanda kutip ya tuntutnya, untuk mengerjakan bagian saudara. Harus mengetahui karunia apa yang sedang dipercayakan supaya kita bertanggung jawab. Saudara, setiap orang percaya itu harus menerima dengan rasa syukur apapun karunia rohani yang dipercayakan kepada kita. Ketika laten ini saya baca, saya nggak salah tak. Saya bergumul saudara membaca karena saya dulu mentertawakan orang lain. Tapi ketika saya mengalami, saya flashback, thank you Lord. Memang seperti ini jalan, dalam arti orang dunia mengatakan jalan hidup saya. Tapi bukan itu maksud saya. Tuhan, terima kasih. Dengan demikian aku tahu bahwa inilah panggilan menjadi seorang hamba Tuhan. Ini menjadi jalan salib bagi saya. Saudara-saudara, saya harus tetap rendah hati. Saya nggak boleh sombong. Saya harus melakukan dengan sukacita. Saya nggak boleh iri sama orang lain. Saya nggak boleh iri dengan karunia orang lain yang lebih full. Saya nggak boleh kemudian menggais-gais akan-akan saya perlu itu. No, semua orang sudah punya kapasitasnya. Karena ayat yang ke-31 dari pasal 12 dikatakan ada yang lebih besar. Apa itu? Kasih. Pasal 12 sama 14 sama berbicara karunia. Tapi di tengah-tengah ada pasal 13 berbicara tentang kasih. Artinya apa? Kasihmu kepada Kristus akan terjawab yaitu dengan mengasihi sesama. Apapun yang kamu lakukan adalah kalau kamu mengasihi Kristus, maka itu akan menjadi berkat bagi sesama. Ketika kamu menolong orang lain bukan supaya kamu dilihat baik, tetapi supaya Kristus dimuliakan, Allah dimuliakan. Itulah konsepnya yang diajarkan oleh Paulus. Saudara-saudara, saya dan saudara adalah orang-orang yang seharusnya berbahagia. Sudah diselamatkan anugerah, lalu kemudian diberikan karunia supaya kita bisa maksimal. Saya menutup dengan quote yang saya tuliskan seperti ini. Setiap kita itu diberikan karunia yang berbeda. Sehingga kita tidak akan bisa menjadi sama persis dengan apa yang dikerjakan oleh orang lain. Jadi jangan pernah menuntut orang lain untuk sama dengan saudara, nggak bisa. Orang itu sudah ada porsinya. Tetapi saudara-saudara bukan berarti kita nggak mau belajar. Kita memang nggak bisa jadi persis sama seperti orang lain. Tetapi saudara bisa belajar untuk memaksimalkan potensi yang ada pada kita. Karunia, talenta, bakat, kemampuan. Sehingga itu menjadi berguna dan dirasakan oleh orang lain. Sekali lagi, karuniamu itu bisa dirasakan oleh orang lain. Karunia bukan untuk saya, karier saya, prestasi saya. No, karunia itu untuk membangun tubuh Kristus. Memberkati orang lain. Mengenalkan Kristus kepada orang lain. Sehingga setiap lutut akan bertelut. Setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Kita kembalikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Mari kita responi dengan nyanyian respon yang tadi kita boleh datang. Kita nyanyikan sekali pujian ini. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan.